Bapak Saudara, em, be- eh, saya hampir kehabisan kata-kata. Saya take podcast ini di malam, di setengah 12 malam di Jumat 29 Agustus ya, 2025, dan keadaan saat ini ya menurut saya lumayan memprihatinkan di lapangan ya, Bapak Saudara. Nampaknya Indonesia mendapat hadiah dari semesta ketika menginjak 80 tahun nih, ya. 17 Agustus kita rayakan dengan begitu meriah ya. Saya lihat di Istana Negara itu ada upacara yang sangat hikmat, kemudian ada goyang-goyang juga dengan lagu yang lagi viral sekarang tuh, Tabola Bale. Ternyata penyanyinya dari NTT itu ya. Senang juga karena dengar banyak orang bisa bicara bahasa kami. Ya, meskipun ada potongan lirik dari lagu itu yang membuat beta bertanya-tanya, sekarang cewek siapa sih yang rambut kepang dua dan kemudian dicat merah-merah? Oke, Bapak Saudara, saya beberapa hari ini agak kesulitan tidur malam ya. Jadi beberapa hari ini selalu tidur di atas jam 1 lah. Dan harus saya akui bahwa aksi massa di 28 Agustus kemarin itu saya hanya pantau di medsos, terutama di X ya, di Twitter, itu tidak, menurut saya pribadi ya, oh ini aksi massa yang nampaknya tidak akan sebesar mungkin Indonesia Gelap beberapa waktu yang lalu atau yang Garuda Biru ya. Karena kalau saya runut kembali ya, kan ada aksi massa di Pati ya, di Pati yang 22 atau 23 Agustus itu ya, yang kenaikan pajak bangunan itu ya, pajak itu 250% kalau tidak salah ya. Itu kemudian kayak pemimpin daerahnya menantang warganya, kemudian warganya bersatu dan membuat aksi di 23 itu ya. Dan ketika pasca aksi itu pun saya baca-baca di medsos, memang ada rencana untuk aksi tanggal 28 ya. Yang saya baca ya, aksi tanggal 28 Agustus ini tuntutan utamanya itu tentang penghapusan outsourcing ya. Terus ada tolak upah murah. Terus menuntut untuk kenaikan upah minimum, dan terakhir itu pembentukan Satgas PHK dan isu-isu ketenagakerjaan yang lain. Ya, saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan penangkapan salah satu wakil menteri ya, wakil menteri era presiden sekarang itu ya, yang namanya sangat Kristiani. Ya, beliau di OTT ya, di OTT kemudian diduga menerima suap atau apa itu ya, untuk pengurusan sertifikat K3 keselamatan kerja ya. Tapi yang saya lihat di tuntutan-tuntutan ini kan, yang aksi 28 Agustus ini memang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan dan buruh ya. Apakah ada hubungannya, saya tidak bisa pastikan Pak Saudara.
unjuk rasa ini yang kemarin itu oleh berbagai elemen buruh dan mahasiswa itu dilaksanakan di depan gedung DPR MPR ya, di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Masa itu berasal dari wilayah Jabodetabek ya, dengan jumlah mencapai ribuan. Ini beta kutip dari CNN Indonesia dan Tirto ID ya. Dan begini Bapak Saudara, aksi ini kemudian ya, saya kembali bahwa saya tidak bisa tidur malam kemarin beberapa hari ini, sehingga saya kadang iseng-iseng scroll X dan seterusnya. Aksi ini awalnya berlangsung damai dengan orasi dan pembubaran sebagian massa pada siang hingga sore hari. Nah, kronologinya, selepas sore ketegangan meningkat ketika massa mahasiswa dan buruh tetap bertahan ya. Bentrokan terjadi dengan polisi menggunakan gas air mata, ada water cannon, hingga pelemparan batu, petasan, dan molotov ya. Dan di beberapa titik seperti di Pejempongan, polisi membuat barikade. Bentrokan berlangsung hingga malam. Nah, tadi malam itu sekitar jam 10 ke atas, saya kurang pastikan jam berapa, tapi saya lihat di X ya, karena saya lagi nonton YouTube ya, video-video MU ya yang MU habis kalah dari tim divisi 4 itu. Jadi ya biasa kita pantau di YouTube bagaimana analisis para pandit. Tapi saya kaget lihat di X ternyata ada korban jiwa ya. Dan videonya sudah tersebar Bapak Saudara, dan itu sebuah mobil aparat itu ya, menabrak begitu ya seorang ojek online ya, bernama Afan Kurniawan, dan tewas ya. Pak Afan ini tewas dilindas oleh mobil taktis Brimob ya, di jalan sekitar Ben Hill ya, di Bendungan Hilir. Nah, insiden ini yang kemudian membuat panas ya, aksi itu walaupun sudah malam. Saudara, tapi yang tadi saya sebutkan di peristiwa tanggal 28 Agustus kemarin itu kan sebagian besarnya tentang isu-isu ketenagakerjaan, upah buruh dan seterusnya. Tapi memang ada beberapa penyebab lain ya. Kalau yang saya pantau di media sosial, ada momen di mana anggota dewan itu joget-joget di gedungnya mereka. Joget-joget pakai lagu, mereka sebutnya lagu Maumere. Ternyata itu lagu Gemu Famire ya, yang memang biasa dipakai oleh orang untuk joget, goyang gitu ya. Dan di situ ada beberapa anggota dewan yang juga dulunya, saya tidak tahu sekarang masih artis atau tidak, saya juga tidak ikuti. Mereka itu dulunya sebelum menjadi anggota dewan itu adalah artis. Nah, saya tidak bisa sebut namanya. Dan mereka ini jadi goyang-goyang di gedung dewan itu, kemudian diminta, mungkin ada banyak video beredar, wartawan tanya kenapa kalian goyang. Ada yang jawab bilang ya semua juga buat konten dan seterusnya ya. Bahkan ada satu yang bilang di salah satu acara yang terpisah, katanya tidak boleh goyang nanti viral. Jadi begini, bapak-bapak yang terhormat ini sudah bergoyang ya. Menurut saya begini Bapak Saudara, ini pikiran saya saja ya, mengamati yang sedang terjadi. Artinya begini,
eh, Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, bos. Ya, oke. Kalau tidak sedang baik-baik saja, parameternya apa? Ya, saya tidak bukan seorang ekonom yang bisa membaca data ini, ya, data ekonomi, tapi satu indikator saja ya. Harga beras naik, bos. Harga beras di Indonesia itu sedang naik. Ya, nampaknya itu bisa menjadi satu indikator ya, bahwa menandakan bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja. Jadi ini beta kutip dari CNN ya. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menaikkan harga eceran tertinggi untuk beras premium. Harga eceran tertinggi premium tidak berubah ya, tetap 14.900 per kilogram di zona 1, 15.400 zona 2, dan 15.800 per kilogram di zona 3. Tapi itu kalau kita bicara beras premium ya. Saya juga tidak terlalu paham bagaimana klasifikasi beras ini. Tapi kan bisa kita ambil satu benang merah bahwa kalau misalkan beras premium saja sudah menginjak 15.000 rata-rata ya, 15.000 per kilogram, ini tidak baik-baik saja yuk, saudara. Karena saya baca juga satu postingan di X juga yang menyatakan ketika kayak ada rapat begitu di Bapak Ibu yang terhormat ini di kayaknya kayak rapat dengar pendapat atau apa gitu, si Menteri Pertanian ditanya beras naik, dia jawabnya ya di Jepang katanya berasnya sudah ratusan ribu ya. Saya agak menggelitik sedikit ya. Masa sekelas Menteri Pertanian bisa bandingkan antara beras di Indonesia dan Jepang ya. Jelas-jelas secara geografis kita beda sekali, bos ya. Saya pikir saya jelaskan ini pun pasti beliau juga tahu ya. Indonesia ini kan agraris, dilalui oleh garis Katulistiwa ya, garis yang membagi bumi menjadi dua. Jadi dulu waktu SD kami belajar bahwa garis itu tuh adalah jalurnya matahari. Nah, jalur ini yang membuat Indonesia itu hanya ada 2 musim, panas dan hujan, bos ya. Jadi kalau panas dan hujan, kalau kita bicara beras, kita bicara padi, berarti kita sangat cocok ya untuk budidaya tanaman pangan ya, khususnya padi dan jagung dan tanaman serealia yang lain ya. Nah, ketika kita mau bandingkan dengan Jepang, agak susah. Jepang kan agak menuju kutub sana toh, Asia Timur agak di atas dekat kutub utara, jadi mereka ada 4 musim ya. Dan apakah mereka bisa tanam padi? Bisa. Sudah barang tentu produktivitasnya tidak sama dengan kita ya. Indonesia paling standar kan 5 ton per hektar ke atas, 6 ton per hektar ke atas. Kalau Jepang saya tidak tahu berapa ton per hektar ya. Tapi saya bisa pastikan bahwa produktivitas kita lebih tinggi dari mereka. Nah, pertanyaannya ketika harga beras naik dan sekelas Menteri Pertanian bisa bandingkan antara beras di harga di Jepang dan di Indonesia, saya pikir kurang pas ya, kurang pas. Nah, Bapak Saudara, kita kembali kepada aksi massa ya. Jadi saya kembali bahwa saya tidak bisa menyimpulkan bahwa keadaan Indonesia itu sedang baik-baik saja ya. Dengan satu indikator saja yang saya bisa bilang bahwa harga beras naik, itu indikator bahwa memang rakyat tuh lagi susah, bos ya. Saya tidak tahu kalau misalkan dengan keadaan seperti ini alright sih, ini bahaya. Jadi ketika rakyat sedang susah ya, kemudian ada orang-orang yang kita bisa sebut sebagai perwakilan rakyat menunjukkan kegembiraan dengan joget ya. Artinya begini, tidak larang juga kalian joget ya, tidak larang juga. Tapi harusnya kan ketika lu klarifikasi
Lu jangan jadikan itu lelucon toh, atau jangan jadikan itu hal yang biasa, ya. Dan mereka anggap itu lelucon, Pak Saudara. Jadi kan sekarang ini kan media sosial ini bisa diakses oleh semua orang, dan harusnya lu sebagai seseorang yang terhormat, ya. Kenapa kita katakan terhormat? Ya karena dipilih oleh, tidak semua orang bisa jadi anggota itu tuh, anggota dewan yang terhormat itu. Lu dipilih, lu di nobatkan begitu, lu dipercaya menjadi penyambung suara rakyat. Harusnya lu inilah bisa menjaga lu punya sikap, ya, jangan sampai melukai orang lain, ya. Apalagi lu melukai rakyat yang mempercayakan lu, itu kan kurang bagus. Nah, ini yang kemudian menjadi pelecut, saudara, ya. Itu poin pertama, ya, yang banyak saya pantau di medsos, yang goyang-goyang itu menjadi satu pelecut juga. Yang berikut ada anggota dewan yang kan ada wacana, atau bukan wacana, ada semacam kalimat yang terlontar ke media bahwa ada yang mau membubarkan mereka, orang-orang yang terhormat ini, lembaganya begitu, ya. Tapi ada anggota dewan yang bilang seperti itu orang bodoh, itu orang paling bodoh. Wah, ini kemudian ini juga menjadi blunder, ya, karena banyak disinggung orang di medsos di aksi-aksi ini, saudara. Artinya begini, saudara, mereka yang ada di gedung yang terhormat itu, kita bisa sebut tidak mereka tuh bekerja di situ, bisa toh? Apa pekerjaan mereka? Ini saya sebut sebagai yang hal-hal normatif saja, tidak terlalu paham juga, yang sangat birokrasi yang sangat kaku gitu, ya. Kita bicara ambil yang simpelnya saja lah. Lu kan dipilih untuk apa? Untuk menyampaikan suara rakyat. Saya bisa katakan itu pekerjaan lu lah. Harusnya ketika lu dibebankan pekerjaan itu, ya tugas lu ya itu menyampaikan suara rakyat. Tidak ada tugas lain, ya. Nah, ketika lu menyakiti hati rakyat, ya dampaknya seperti ini, ya. Dan apakah statement minta maaf, ya, setelah nyawa orang melayang itu cukup? Itu yang kemudian kita bisa ambil satu kalimat, satu kata, bisa kita katakan gagal tuh. Gagal karena satu nyawa terlalu berharga, bos, ya. Hanya karena lu ketawa-ketawa, lu bilang orang paling bodoh, ya, melecut amarah orang untuk bisa beraksi itu, ya. Memang ada dugaan bahwa aksi-aksi ini juga karena ketegangan politik, ya, tapi saya tidak mau terlalu dalam ke situ karena saya tidak suka juga bahas-bahas politik itu, ya. Bangsa Indonesia, saya lihat di medsos banyak orang yang selama ini diam, tidak mau bicara, ya, kemudian terpaksa mengupload banyak konten berbelasungkawa dan seterusnya, ya, dengan keadaan itu. Dan ya itu fakta yang kita lihat, dan kita harus, ya, bersuara juga, ya, menyatakan keprihatinan.
Dan saudara, hari ini 29 Agustus 2025, ya, gelombang aksi ini berlanjut, ya. Ada beberapa titik aksi, ya. Kalau di Jakarta sendiri di depan Makobrimob, ya, di Kuitang. Kemudian di depan juga masa juga mengepung Polda Metro Jaya, ya. Dan banyak juga yang aksi ini tidak hanya ada di Jakarta tapi meluas, ya. Meluas di beberapa titik. Di Bandung, ya, di depan DPRD Jawa Barat itu tuntutannya penyelidikan kematian driver ojol, ya. Di Surabaya di depan gedung Gerahandi, ya. Kemudian di Makassar ini yang tadi sebelum take podcast ini, episode ini, ya, gedung DPRD-nya sudah terbakar, saudara. Ya, kalau kita bisa menyebut apa penyebab dari aksi 29 Agustus ini, kita tidak bisa terlepas dari aksi 28 Agustusnya, ya. Ini bisa kita katakan sebagai solidaritas untuk kematian Bapak Afan Kurniawan itu, ya. Dan kemudian kelanjutan dari isu-isu tenaga kerja dan politik, ya, termasuk kekesalan terhadap tindakan represif aparat dan aksi meluas dan menjadi protes sosial politik yang lebih luas. Kalau saya mau sebut, ini adalah dampak sih, ya, dampak dari orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten tuh, ya. Tidak kompeten ada di posisi terhormat itu, ya. Artinya begini, saudara, bahwa memang api perjuangan ini kita harus tetap kobarkan, ya. Karena begini, terkadang kita semangat ketika ada momen seperti ini, tapi nanti ketika pemilu, ketika mulai ada bantuan sosial, mulai ada janji-janji dari mereka, kita percaya lagi, kita pilih mereka lagi, ya. Itu yang sebenarnya menjadi pukulan juga untuk kita yang rakyat biasa ini, ya. Kita sebenarnya sedang ada di keadaan di mana kita pun ditampar sendiri sih oleh orang-orang yang kita pilih, ya. Dan saya saya sebenarnya dari tadi itu cari di media sosial, ya, siapa sih anggota dewan yang kemudian berani berstatement untuk mengecam aksi ini. Ya mungkin ketuanya, ya, yang ibu-ibu itu sudah keluarkan statement, ya. Apakah itu mewakili? Ya, bisa kita katakan mewakili, ya. Tapi begini, saudara, harusnya ini saya bisa katakan harusnya ini menjadi momen untuk pemimpin tertinggi ataupun pemimpin lembaga negara untuk lu mulai duduk dan bahas apa sih yang kemudian bisa kita ambil langkah. Nah, bukan kemudian dengan aksi seperti ini kemudian dikaitkan dengan inilah itulah. Masyarakat sekarang sudah karena nampaknya sudah muak sekali, ya, dengan keadaan sosial politik yang terjadi. Tidak ada kepastian kita nih, Indonesia nih bagaimana, ya. Saya tahu sih pejabat tuh kan biasanya menebar hal-hal positif, ya, ketika bicara yang sangat normatif. Tapi kan yang berjuang di pasar, ya, di kebun, di sawah, itu kan rakyat, bos, dan rakyat tahu lah, ya. Dan bapak ibu kita yang petani, yang itu kan mereka juga tidak turun ke jalan. Mahasiswa kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian merasa bahwa ini perlu disuarakan, mereka turun dan mereka melampiaskan itu. Saya pikir kalau setelah kejadian ini pemimpin bangsa ini tidak ada aksi yang terlihat nyata, ya, pernyataan sikap yang tegas, saya pikir ini permulaan untuk sebuah akhir yang kita tidak tahu apa itu, ya. Saya tidak tahu apakah kita tidak akan merayakan 30 tahun reformasi nih. Kan kita harus reform lagi nih sebelum 2028.
Who knows, saudara? Karena tadi saya lihat kebakaran kantor DPRD Makassar, saya bilang ini nampaknya dampaknya akan sangat masif ini. Ya, kita lihat saja, saudara. Tapi ya, kalau aksinya tidak bisa terkontrol lagi, ini bahaya sih, bos. Bahaya. Mungkin kembali pada, ya mungkin yang dengar podcast ini pun tidak banyak. Lu bisa dengar mungkin nanti 5-6 tahun setelah peristiwa ini. Tapi ya saya berharap ya bahwa kita jangan dibodohi lagi lah. Ya. Semoga di pemilihan yang selanjutnya kita sebagai warga biasa itu bisa memilih wakil-wakil rakyat itu yang memang pure dan memang memberi diri untuk melayani. Ya. Bukan kemudian hanya turun berjanji dan kemudian janjinya juga mungkin ada yang menepatinya, tapi ada juga yang tidak, bahkan melukai rakyat lagi. Dan nyawa yang sudah melayang, ya itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun itu. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, meskipun dengan banyak dinamika seperti ini, yang dengar podcast ini, saya mau ajak saja bahwa tetap kita cinta Indonesia. Tapi ada momen di mana kita harus lawan itu. Dengan apa yang lo bisa. Ya. Ya, mungkin saya dengan platformnya saya ini, saya berani mengungkapkan kekecewaan saya dan seterusnya. Kok tidak ada demo di NTT? Ya, NTT diam-diam saja. Ya. Kenapa NTT diam-diam saja? Ya karena memang kita biasanya diam-diam saja. Sedari dulu begitu. Ya. Pemimpin kita juga dulu kan janji mau bangun NTT karena punya teman di pusat. Ya. Sekarang transfer daerahnya sudah menurun, ya, dikurangi karena efisiensi. Jangan sampai mulai bingung mau bangun NTT dengan apa. Ya. Ya kita sebagai rakyat kecil, ya. Kita memikirkan keluarga kita masing-masing, bos. Ya. Lu sebagai pemimpin, bapak ibu yang terhormat, kalau memang lu punya amanah dan punya semacam integritas, semacam niat yang murni untuk membangun bukan hanya NTT, Indonesia, ya pasti itu akan tergambar dari programnya lu, eksekusi yang lu buat. Ya, bukan sekedar sekarang hanya turun dari mobil, jalan-jalan di pasar saja itu sudah konten itu, ya. Entah kenapa juga sekarang semua pada ngonten ya. Ya. Apakah supaya kelihatan kerja atau apa, atau untuk persiapan 2029 saya tidak tahu juga, ya. Tapi dari segala sesuatu itu, ya, saya kadang kalau sudah bingung membahas sesuatu, saya biasanya kembali ke kitab suci, saudara. Ada nats di kitab suci yang menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ya. Tapi kan ada juga, ya, pemerintah itu kan memang berasal dari Allah, ditunjuk, ya. Maka mereka juga bersumpah toh untuk mengemban amanat. Tapi mereka juga punya sisi manusianya. Nah, harusnya ketika lu bersumpah untuk mengabdi, kemurnian pengabdian itu
yang kemudian harus ditampakkan. Dari cara lu berekspresi, bahkan di ruang publik, di ruang media sosial, itu perlu dijaga sekarang. Ya. Sehingga lu menampakkan bahwa memang lu tuh pemimpin yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Ya. Semoga mereka bisa berubah. Dan yang saya tunggu, tindakan tegas dari pemimpin negara ini untuk bagaimana merubah Indonesia yang kalau kita mau jujur-jujur sudah mundur ya di 10 tahun terakhir ini. Kita sayang Indonesia semua. Jangan anggap bahwa para anggota dewan yang terhormat itu yang menyayangi Indonesia. Tidak, bos. Kita semua sayang kok. Kita tidak harus berorganisasi yang mendukung lu toh sebagai pemimpin. Tidak. Relawan pemilu ini dia buat relawan ini. Nanti 2019 relawan ini, 2024 relawan ini, nanti berubah terus itu. Ya. Di tiap pemilu organisasinya berubah, dia saja yang ketua. Ya. Kami tidak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita kan saya sebagai seorang akademisi bekerja untuk membangun negeri dengan yang saya bisa, ya. Bapak Ibu petani kita menanam padi, jagung, segala macam untuk keluarga mereka. Kita semua membangun Indonesia loh, tapi dengan porsi kita masing-masing. Jadi jangan anggap tidak ada yang lebih besar yang membangun Indonesia. Tidak ada yang sangat lebih berjasa, ya. Tidak ada itu, ya. Bahkan kalau kita mau jujur-jujur, misalkan kita bicara konsep ketahanan dan kedaulatan saja, itu kan mulai dari rumah tangga, bos. Misalkan ketahanan pangan di rumah tangga itu yang kemudian menggambarkan ketahanan pangan satu wilayah, kemudian ketahanan pangan suatu negara. Jadi tidak usah omong swasembada pangan, ya. Kalau masih ada rakyat Indonesia yang kelaparan, masih ada anak-anak yang malam hari dia harus tidur dengan kelaparan, ya. Jangan posting lah, ya. Kita sudah berdaulat secara pangan ini, sudah swasembada, ya. Jadi pencitraan ini juga kadang kita sebagai rakyat ini juga harus kritisi, bos, ya. Self proclaim, ya. Kadang juga para pejabat ini juga self proclaim ini. Tidak real, tidak ada di lapangan, tidak sesuai dengan klaimnya mereka, ya. Baik, saudara, kita kembali pada kenyataan kehidupan. Aksi 28 dan 29 Agustus ini sudah terjadi. Saya berharap tidak ada lagi, ya, aksi yang seperti ini, saudara, karena ini juga tidak bagus untuk kita sebagai bangsa. Tapi apa yang bisa menghentikan aksi massa itu? Ya, pemimpin harus tegas, harus menunjukkan aksi yang nyata. Kalau hanya tone deaf, ya, diam dan hanya mengeluarkan statement minta maaf, ya, tidak heran kalau September 2025 akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Atau jangankan September, dalam beberapa hari ini sebelum kita ganti bulan, mungkin ada hal yang mengguncang Indonesia. Sekian dulu, saudara, untuk episode kali ini. Jangan anggap ini sebuah serangan kepada tidak ada. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa saya juga punya hak menyatakan pendapat. Terima kasih semua. Cheers.